Baik, kita awali kuliah pada hari ini, mata kuliah unit operasi ya. Kita sampai pada bab sedimentasi atau pengendapan. Oke, kita mulai dari bab sedimentasi. Ini adalah salah satu unit penting dalam proses pengolahan air, baik untuk air minum maupun air limbah. Fungsi utama dari sedimentasi itu adalah untuk memisahkan solid di air, solid yang terkandung di dalam air, dengan mekanisme mengendapkan partikel ya. Partikelnya diendapkan akibat dari gaya gravitasi. Jadi ini adalah proses fisik yang mengandalkan gaya fisik, yaitu dalam hal ini adalah gaya gravitasi atau gaya berat dari partikel yang terkandung di dalam air tadi. Jadi di dalam proses pengolahan air atau dalam rangkaian diagram alir pengolahan air, beberapa unit yang termasuk prosesnya itu mengikuti mekanisme sedimentasi itu ada gray chamber, kemudian prasedimentasi, sedimentasi 2 ya atau clarifier, kemudian thickening. Ini adalah beberapa unit bangunan yang prosesnya adalah sedimentasi. Tadi sudah saya sampaikan bahwa tujuan dari sedimentasi ini adalah memisahkan antara solid dengan liquid, dalam hal ini air ya, atau air limbah, menggunakan pengendapan secara gravitasi yang bertujuan untuk memisahkan kandungan suspended solid dalam air. Jadi yang dihilangkan atau sasaran dari sedimentasi di sini adalah suspended solid atau solid yang tersuspensi, bukan solid yang dissolve, yang terlarut, bukan ya. Yang disasar di sini adalah solid yang tersuspensi, di mana dengan kita membiarkan air itu dalam kondisi diam atau laminer, maka solid ini bisa mengendap secara gravitasi atau akibat dari gaya gravitasi. Pada pengolahan air, di sini maksudnya adalah air baku, air permukaan ya misalnya, kita mengenal ada prasedimentasi atau nama lainnya sedimentasi 1 dan ada sedimentasi 2. Secara prinsip proses pada kedua unit ini sama, yaitu menggunakan prinsip itu tadi gravitasi ya. Jadi mengendap karena gaya gravitasi. Sama kedua proses ini sama. Cuman yang membedakan nanti adalah jenis partikel yang diendapkan. Baik, saya baca ya. Teori sedimentasi yang dipergunakan dalam aplikasi pada bak prasedimentasi atau sedimentasi 1 adalah sedimentasi tipe 1. Karena teori ini mengemukakan bahwa pengendapan partikel berlangsung secara individu. Jadi masing-masing partikel itu bersifat tidak ada kontak, ya, tidak saling kontak dengan partikel lainnya. Ya, namanya partikel diskrit. Jadi selama dia mengendap, partikel ini tetap dalam kesendiriannya, gitu ya. Artinya tetap saat mengendap itu partikel ini tetap tunggal, gitu, tetap individu, ya. Tidak ada proses
kontak atau menggabung dengan partikel-partikel lainnya. Kemudian pada sedimentasi 2, ini di pengolahan air, teori yang diikuti adalah teori sedimentasi 2 atau settling tipe 2. Ya. Di mana partikel yang diendapkan pada sedimentasi tipe 2 ini adalah partikel yang bersifat flokulen atau merupakan flok. Ya. Flok itu adalah gabungan dari partikel-partikel kecil. Jadi partikel kecil kemudian kontak dengan partikel lainnya, akhirnya tergabung menjadi partikel yang ukurannya lebih besar. Makin menggabung, makin kontak dengan banyak partikel, makin terbentuk ukuran yang semakin besar. Itu sedimentasi tipe 2. Nah, bagaimana dengan di air limbah? Ya, aplikasi sedimentasi pada pengolahan air limbah. Di air limbah juga ada partikel diskrit, partikel kasar atau grit. Grit itu adalah partikel-partikel yang kasar, misal pasir kasar atau lumpur kasar atau mungkin pecahan kaca yang kecil-kecil gitu ya. Atau kerikil yang kecil-kecil yang mudah sekali mengendap. Jadi karena ukurannya yang relatif besar, maka dia sangat cepat mengendap. Nah, unitnya tadi sudah disebut ada yaitu grit chamber, yaitu suatu bak yang fungsinya untuk mengendapkan grit atau partikel kasar. Kemudian di air limbah juga ada pengendapan lumpur biomasa. Lumpur biomasa ini adalah lumpur yang tersusun atau bahannya itu adalah makhluk hidup, dalam hal ini adalah mikroorganisme. Jadi mikroorganisme ini merupakan produk dari proses biologis. Jadi ketika air limbah yang mengandung organik itu diolah secara biologis menggunakan mikroorganisme, maka nanti salah satu produknya adalah mikroorganisme baru atau sel-sel baru. Nah, sel baru inilah yang secara penampakan fisiknya itu adalah berupa lumpur. Nah, lumpur biomasa. Atau ada yang menyebut lumpur aktif. Nah, karena lumpur yang tersusun oleh bahan aktif dalam hal ini yaitu mikroorganisme. Kemudian ada pengendapan presipitat pada penyisihan fosfat. Fosfat itu kalau di fosfat dalam air, kalau kita tambahkan presipitan, misal Ca, Fe atau Al gitu, nanti akan terbentuk Al fosfat atau Ca fosfat atau Fe fosfat dan seterusnya ya. Dalam bentuk presipitat yang bisa atau mudah mengendap. Kemudian pengendapan flok hasil koagulasi flokulasi ini seperti pada pengolahan air bersih, ya, air sungai. Bentuk bak sedimentasi. Jadi ingat kembali tadi sedimentasi itu adalah suatu mekanisme memisahkan lumpur atau solid atau partikel dalam air melalui mekanisme pemisahan secara gravitasi. Ya. Nah, untuk pemisahan secara gravitasi tadi itu membutuhkan suatu wadah. Sebut saja ini tangki sedimentasi ya. Nah, tangki sedimentasi ini bentuknya secara garis besar ada dua, yaitu segi empat dan lingkaran. Ya, rektanguler dan sirkuler. Bentuk di sini maksudnya adalah bentuk tampak atas. Ya. Kalau dilihat dari atas, itu bentuknya segi empat. Nah, gambar yang sebelah kiri ini semuanya ini adalah gambar tampak atas. Ini ya, jadi ini segi empat tampak atasnya. Kemudian ini dua yang di bawah ini itu adalah tampak atasnya berbentuk lingkaran. Kemudian bagaimana tampak sampingnya atau potongannya? Nah, yang segi empat ini kalau dilihat dari samping itu pada umumnya seperti ini. Ya, jadi ini begini.
ada kedalamannya, terus ada bagian yang paling dalam, mengerucut seperti ini, gambar ini ya. Nah, kemudian ini kembali dangkal. Nah, bagian yang paling dalam atau yang mengerucut ke balik ini itu adalah tempat lumpur atau nama istilahnya itu zona lumpur ya, sludge zone. Nanti di bagian di belakang nanti kita bagi zona-zona dalam sedimentasi. Nah, yang lingkaran yang kedua dan ketiga ini itu kalau dilihat dari tampak sampingnya, potongannya itu sama seperti yang di segi 4 tadi, ada bagian yang paling dalam, yaitu kerucut di sini ya. Tetapi pada umumnya ini di tengah kalau lingkaran itu, bagian terdalamnya itu ada di tengah atau di pusat lingkaran. Yang bawah ini juga sama. Fungsinya sama dengan yang di sini tadi, yaitu untuk tempat terkumpulnya lumpur. Nah, apa beda yang kedua dan ketiga? Itu perbedaannya terletak pada fit-nya. Fit itu tempat masuknya ya, atau jalan masuknya air ke dalam lingkaran itu. Jadi ada yang center fit, jadi masuknya dari pusat. Jadi air ini dari unit sebelumnya lewat pipa atau saluran, kemudian dia langsung menuju ke bagian tengah dari lingkaran. Jadi ini menuju ke tengah, naik, nah baru di sini nanti dilepas masuk ke bak sedimentasi. Jadi fit-nya ada di center, maka namanya center fit. Ini kebalikannya, peripheral fit, masuknya dari samping, seperti ini. Kemudian baru ke tengah. Berarti keluarnya lewat mana ya, kebalikannya. Kalau masuknya dari pusat, keluarnya dari sisi pinggir lingkaran, tepi lingkaran ini. Nah, kalau masuknya dari pinggir, peripheral fit, maka keluarnya sebaliknya, yaitu ke bagian tengah. Jadi seperti ini ke tengah. Ini adalah gambar apa ini, sedimentasi yang berbentuk segi 4 tadi, yang tampak atasnya segi 4. Jadi seperti ini masuk dari sebelah kiri, nanti keluar di sebelah kanan. Ini hanya perlengkapan saja, tidak selalu harus ada ini ya. Ini hanya kelengkapan, salah satu kelengkapan dari bak sedimentasi. Primary clarifier itu istilah lain dari sedimentasi 1. Primary di sini maksudnya 1 ya. Jadi partikel diskrit kalau di air minum. Yang ini adalah secondary clarifier. Jadi bak pengendap kedua yang pada umumnya digunakan di air limbah yang berbentuk lingkaran. Ini gambar 3 dimensi ya. Jadi airnya dari mana masuknya? Ini termasuk center fit tadi. Ya, airnya masuk di sini ke tengah ya, tengah, kemudian ke atas. Nah, baru di sini nanti keluarnya ke pinggir ya. Ini ada gutter. Di sisi keliling lingkaran ini ada gutter. Ini adalah untuk menampung air yang sudah bersih, yang sudah mengendap ya, partikelnya. Terus ini keluar. Ini ukuran tipikal, ya, tipikal ukuran dari bak sedimentasi yang rektanguler maupun yang sirkuler. Jadi yang penting di sini adalah kedalamannya berapa, panjang dan lebarnya berapa. Kalau yang lingkaran, diameter dan kedalaman. Range atau rentang itu sekian sampai sekian, itu angkanya ya. Kemudian kalau tipikal itu angka yang umum yang sering digunakan. Lalu apa ini bottom slope? Bottom slope itu adalah kemiringan. Jadi yang di gambar sebelumnya tadi yang potongan,
itu kan ada sisi yang miring tadi ya. Jadi sisi yang miring, yang bottomnya, yang dasarnya itu tadi. Saya coba gambar. Jadi kalau yang lingkaran tadi, bagian tengahnya kan ada yang begini tadi. Nah, ini tempat lumpurnya tadi di sini. Nah, yang dimaksud bottom slope ini, kemiringan dari dasar bak itu ini. Nah, itu adalah nilainya sekian. Dalam rentang 60 sampai 160 atau secara rata-rata atau secara tipikal, secara umum ya yang digunakan itu 80. Artinya apa di sini? 80 mm per meter. Jadi 80 mm itu tingginya. Jadi kalau ini saya buat begini. Nah, ini 80 yang sisi sini dalam 1 meter. Jadi ini setiap 1 meter datar, jarak datar ya, itu ada selisih sebesar 80 mili. 80 mili itu berapa itu? Per 1 meter ya. Per 1 meter itu terdapat ini jaraknya ini 1 meter ya, jarak datar itu jarak tegaknya ini 80 milimeter. Itu maksud dari bottom slope di sini. Oke, kita sebutkan semua tipe-tipe itu tadi ya. Jadi sedimentasi yang sudah disebut tadi tipe 1 dan tipe 2. Jadi yang tipe 1 tadi adalah pengendapan partikel diskrit. Tadi penjelasannya sudah. Tipe 2 itu adalah pengendapan partikel flokulen. Flok ya. Kemudian tipe 3 itu adalah partikel atau lumpur dari hasil proses biologis. Yang tadi disebut istilah lumpur biomasa atau lumpur aktif itu tadi ya. Nah, itu mengendapnya itu bersama-sama di sini ya. Mengendapnya itu bersama-sama. Kemudian tipe 4 ini terkait dengan tipe 3. Jadi kalau tipe 3 itu mengendapnya di bagian atas bak, kemudian kalau sudah sampai di dasar, itu masih terjadi proses, yaitu pemampatan. Jadi lumpur yang sudah mengendap di bawah, di dasar bak, itu masih ada kemungkinan lumpurnya memadat atau makin mampat, makin keras, ya, memampat. Nah, itu proses memampat itu adalah pengendapan atau settling tipe 4. Jadi ini pemampatan yang telah mengendap. Jadi partikel atau lumpur yang sudah mengendap, nah, mengendapnya itu mengikuti tipe 3. Setelah sampai di dasar masih terjadi pengendapan dalam arti memampat tadi. Nah, itu adalah settling tipe 4. Oke, ini penjelasan yang sama ya. Partikel diskrit itu yang tadi tipe 1, partikel flokulen, dan partikel pengendapan 3, 4 gitu ya. Kalau ini ditinjau dari jenis-jenis partikelnya. Jadi partikel diskrit itu partikel yang apa tadi individual ya, yang sendirian itu. Waktu mengendap dia tidak akan terjadi kontak. Kalau partikel flokulen ini diskrit ya. Yang flokulen itu adalah hasil penggabungan aglomerasi. Nah, terus yang ini itu partikelnya itu hasil penggabungan juga, bahkan lebih besar lagi penggabungannya, sehingga nanti mengendap secara bersama-sama. Jadi ada 3 tipe itu ya. Terus kalau teorinya tadi ada 4. Jadi yang diskrit ini tipe 1, flokulen tipe 2, yang hindered ini tipe 3 dan 4. Jadi ini dalam satu bak itu terjadi secara berurutan 3 terus ikuti dengan tipe 4. Ya.
Kalau kita lihat di sini ada kolom pengendapan atau pipa begitu ya. Pipa, air itu kita biarkan di dalam pipa, air keruh ya, air keruh kita biarkan di dalam pipa, maka akan terjadi proses pengendapan. Kita biarkan terus, makin lama yang atas itu akan menjadi jernih. Jadi ini sejalan dengan waktu ini ya. Terus makin jadi gini, di awal tinggi lumpur itu masih di sini. Maksudnya tinggi air keruhnya. Makin ke arah kanan waktunya, makin berjalannya waktu ini, ya, maka air keruhnya semakin turun. Maksudnya permukaan air keruhnya. Nah, yang atas menjadi air jernih sekarang gitu. Jadi makin ke kanan, makin yang keruh itu makin pendek, makin rendah. Nah, sampai sini. Artinya apa? Partikel-partikel yang mudah mengendap dalam waktu yang pendek ini, yaitu akan segera turun. Kemudian partikel diskret kira-kira butuh waktu sekian. Ini kira-kira sekian ya. Kalau volekulen ini lebih lama lagi. Partikel tertahan itu yang hindered tadi, yang tipe 3, pengendapan tipe 3, itu butuh waktu kira-kira sekian sampai sekian. Ini sampai sini waktunya ya. Ini sampai sini. Nah, kemudian kalau lumpur itu sudah mengendap sampai di sini, apakah ini masih ada kemungkinan masih turun lagi enggak? Kalau partikelnya partikel flokulen, pasir, diskret, pasir misalnya, kalau pasirnya itu sudah sampai di sini, ini isi pasir semua, ini tidak akan memampat, tidak terjadi proses kompresi. Tapi kalau itu partikelnya adalah biologis, partikel lumpur aktif atau lumpur biomasa, itu bisa terjadi kompresi. Jadi dua tipe lumpur ini adalah khusus berlaku untuk lumpur biomasa tadi ya, lumpur biomasa. Kalau lumpur diskret atau flokulen tidak terjadi yang ini, kompresi ataupun tertahan ini ya. Tapi kalau biomasa, lumpur dari bakteri, nah itu jam sekian sampai sekian itu terjadi tingginya sekian, tinggi lumpurnya. Tapi kalau ini diteruskan ini ke sini, nah itu makin turun ini, artinya lumpurnya makin padat, makin ke bawah. Jadi yang bagian ini sangat pekat ya, karena hasil pemadatan atau pemampatan lumpur. Jadi secara urutan ini tadi tipe 1, tipe 2, tipe 3, dan tipe 4. Waktunya ini hubungan antara kedalaman lumpur dan waktu ya. Kedalaman atau tebal lumpur. Oke, tadi saya sudah singgung zona ya. Nah, apa zona itu? Zona di sini adalah suatu area, suatu luasan tertentu atau bagian tertentu dari bak sedimentasi. Ada 4 zona di dalam proses pengendapan di sini, yaitu nomor 1, nggak harus surut kalau yang ini ya, zona inlet atau inlet zone. Yang kedua, yang terpenting di sini, tertulis di sini. Nah, di sini itu adalah settling zone. Ya, settling zone, zona pengendapan. Settling zone. Terus yang ketiga, itu adalah outlet zone. Ini. Terus yang terakhir, sludge zone, zona lumpur. Jadi saya jelaskan ya, kalau inlet zone berarti ya inlet gitu, bagian atau zona dari bak sedimentasi yang merupakan tempat awal masuknya air sebelum mengendap. Jadi air masuk di sini, ini ya, air masuk, itu akan masuk ke
bagian awal dari bak sedimentasi. Di sini ada beberapa panah, ini maksudnya apa? Jadi ketika air masuk, maka air itu kita upayakan terdistribusi, menyebar seperti ini. Jadi banyak jalan masuk gitu ya. Ada tujuannya, kenapa kok nggak masuknya di satu jalan saja, ini saja misal, atau yang ini saja. Kenapa kok harus dipecah-pecah begini? Tujuannya adalah untuk menghindari turbulensi. Jadi waktu air masuk, itu pada umumnya kan air itu bergejolak gitu ya. Apalagi kalau jatuh, terjunan gitu. Nah, itu diupayakan airnya supaya tenang, makanya di sini ada batas ini ya. Diberi apa ini? Baffle ya, diberi skat. Terus diberi lubang yang banyak jumlahnya. Maksudnya supaya terdistribusi airnya, menyebar. Sehingga waktu masuk di sini, airnya itu sudah relatif tenang. Ya. Karena airnya debitnya lebih kecil di sini, karena sudah terbagi menjadi berapa lubang ini nanti. Ya. Itu zona inlet. Ya. Kalau zona pengendapan, sampling zone, itu ini, yang paling banyak ini ya, di sini. Yang paling besar ini. Ini saya gambar ya. Ini adalah zona pengendapan, bagian yang terbesar dari bak sedimentasi ya. Apa pengertian zona pengendapan ini atau settling zone ini? Itu adalah zona sebagai tempat proses pengendapan. Jadi nanti kita akan membahas zona pengendapan tipe 1, tipe 2 itu semuanya adalah proses yang terjadi di dalam gambar yang saya beri kotak merah ini. Ya. Kemudian zona outlet. Zona outlet itu adalah kebalikan dari inlet tadi. Yaitu bagian dari bak ini yang air itu sudah siap untuk keluar. Ya, keluar, outlet, out. Jadi air siap keluar menuju ke saluran atau ke unit berikutnya. Oke, jadi itu masuk dari inlet, dari saluran menuju ke zona outlet, inlet, masuk ke zona pengendapan. Disinilah terjadi proses tadi. Ya, tujuan dari pengendapan tadi apa? Pemisahan solid liquid. Nah, itu terjadi di mana? Ya, terjadinya di zona ini, yang utama ini, zona settling atau settling zone. Terus, setelah proses pengendapan selesai, keluar. Nah, sebelum keluar ke saluran, ini ada zona yang disebut dengan zona outlet. Nah, ini juga harus dirancang sedemikian rupa agar yang keluar ke sini nanti hanya air bersih, air yang sudah terpisah dari solidnya. Gitu. Karena ini harus dirancang dengan baik juga nanti bagaimana supaya lumpur yang mengendap ini tidak ikut terseret keluar. Jadi ini harus dirancang, ini penting juga zona outlet itu ya. Dan yang terakhir itu adalah yang di bawah ini, kotak yang bawah ini ya. Ini adalah zona lumpur. Nah, karena di atasnya ini tadi ada proses pengendapan. Mengendap itu kan apa sih? Mengendap itu kan suatu proses terjadinya lumpur atau partikel yang terkandung di dalam air yang mempunyai gaya berat atau mempunyai berat tertentu, maka dia ke bawah karena gaya gravitasi. Nah, karena ke bawah, maka harus ada yang menampung di bagian bawah. Makanya diberi, kalau gambar sebelumnya tadi kan diberi bagian yang kerucut tadi loh, mengerucut ke bawah tadi, itu tujuannya adalah untuk menampung lumpur yang mengendap. Terus ini ada lintasan, ini garis miring ini adalah lintasan partikel mengendap. Oke, ini nanti penjelasannya nanti ya. Jadi di sini ada V yang garis horizontal, panah horizontal itu V, panah ke bawah vertikal ini V0. Itu apa? Penjelasannya nanti ya. Jadi V ini di sini adalah kecepatan air ke arah horizontal. Jadi dari inlet ke settling zone ke outlet ini menempuh dengan kecepatan air menempuh perjalanan ini dengan kecepatan V.
Kemudian kalau yang ke bawah, itu adalah lintasan atau pergerakan lumpur atau solid atau partikel yang mempunyai kecepatan sebesar V0. Terus di sini ada H0, H ya. H itu adalah tinggi bak. Nah, tinggi bak itu yang dimaksud adalah tinggi zona settling. Demikian jika di sini ada L itu adalah panjang bak. Nah, panjang bak yang diukur, yang dihitung itu hanya zona settling saja. Jadi tidak termasuk panjang bak itu tidak termasuk ini bagian outlet maupun bagian inlet. Jadi ini tidak dihitung sebagai panjang ya. Ini. Jadi panjang itu hanya panjang zona settling. Nah, ini. Gambar ini sama dengan gambar yang barusan. Jadi ada 4 zona tadi ya, zona inlet, zona pengendapan, zona outlet, dan zona lumpur. Ada juga kedalamannya, lebarnya, panjangnya. Jadi panjangnya itu ini saja ya. Ini ke sini. Nah, sekarang apa bedanya dengan gambar yang sebelumnya? Tadi juga ada ini kan V atau di sini VH dan VT. Itu tadi apa? V0 ya. Nah, ini VI. Ada VI, ada VT gitu. Oke, sekarang kalau gambar tadi ada satu garis saja yang miring. Di sini ada 3. Ada tambahan lagi di atas ini 1. Ini ya. Satu lagi di bawah. Apa maksudnya gambar ini? Dua garis ini. Oke, saya jelaskan ya. Jadi secara rata-rata, partikel di air yang akan mengendap, itu akan menempuh perjalanan sesuai lintasan ini. Garis putus-putus yang miring ini. Mengapa kok partikel itu mengendapnya atau jalannya partikel itu kok miring? Padahal kalau teori gaya berat itu atau teori gravitasi itu kan mestinya ke bawah. Ada yang bisa menjelaskan nggak? Mengapa lumpur ini jalannya kok miring gini? Kenapa? Karena ada V dari air horizontal, Pak. Iya. Jadi ini adalah resultan ya. Resultan hasil dari apa? Dua vektor. Yaitu vektor yang pertama adalah yang ke bawah ini yang karena kecepatan pengendapan. Ke bawah, kenapa ke bawah? Karena gaya berat, gravitasi. Dan satu lagi yang datar ini adalah arah aliran air dari zona inlet menuju ke zona outlet horizontal. Nah, karena partikel itu terpengaruh oleh dua vektor tadi, yaitu vektor ke arah horizontal dan ke arah bawah, vertikal dan horizontal, maka hasilnya akan terbentuk garis miring ini. Jadi ini ya, ini. Nah, jadi akan terbentuk ini. Nah, ini adalah resultan ya, resultan dari dua kecepatan ini akan diperoleh ini. Jadi secara rata-rata partikel itu seperti garis ini. Nah, sekarang kalau ada garis lain yang kemiringannya lebih landai, ya, ini kan lebih landai dibanding ini ya. Apa artinya ini garis ini? Garis yang atas dibandingkan garis yang di tengah ini, kita bisa jelaskan bagaimana ini. Apa artinya dua garis yang kemiringannya berbeda ini maksudnya apa? Coba dijelaskan dengan resultante tadi. Partikelnya berbeda bukan, Pak? Apa? Partikelnya jenisnya berbeda. Jadi VT
VT-nya ini berbeda. Berbedanya apanya? Kecepatan partikel mengendap. Ya, betul. Jadi jika ada partikel lain yang bukan ini tadi, gitu ya, itu akan membentuk lintasan yang berbeda. Berbedanya bagaimana? Ada kemungkinan kemiringan garisnya lebih landai seperti ini, ada kemungkinan garisnya lebih curam seperti ini. Nah, ini belum ada di sini. Nah, gini. Sekarang yang ini dulu. Kapan ini terjadi? Garis yang atas ini. Kapan ini terjadi? Kalau pH-nya lebih besar, Pak. pH sama. pH itu kan air. Ini air yang ngalir kecepatannya sama ini. Berarti kecepatan mengendapnya lebih kecil. Yang mana? Yang atas. Yang atas. Nah, inilah kesimpulannya. Inilah. Ya, coba. VI yang mana VI? Lebih kecil dari VT. Mana VI tahu? Ketemu VI? Iya, Pak. Ini kan? Iya. Jadi VI itu kecepatan pengendapan partikel I. Nah, itu lebih kecil dari VT. VT-nya ini yang rata-rata tadi. Berarti kalau ada partikel lebih kecil, maka dia akan berada di atasnya. Kalau di atasnya, kira-kira apa yang terjadi ini? Kalau partikelnya di sini, ada kemungkinan keluar nggak ini? Keluar. Mungkin ya, mungkin keluar. Mungkin keluar. Jadi kalau ada partikel yang lebih kecil daripada partikel rata-rata sebagai acuan, ada kemungkinan partikelnya keluar. Tapi apakah partikel yang lebih kecil itu tadi ada kemungkinan mengendap? Ada. Mana buktinya? Buktinya adalah garis yang ini. Nah, garis yang ini dengan yang ini, ya, yang saya tanda ini, sama nggak ininya apa? Sejajar nggak? Sejajar. Artinya, Jajar, Pak. artinya apa? VI-nya sama. Sama. Jadi partikel ini maupun partikel yang ini itu sama. Bedanya apa? Bedanya apa? Posisinya. Posisi. Inletnya itu Inletnya. ketika masuk. Inletnya. Jadi kalau inletnya di atas atau di permukaan, ini permukaan air ya. Kalau inletnya di atas, maka kemungkinan dia keluar. Nah, tapi kalau inletnya di bawah, ini meskipun kecepatannya sama dengan yang ini tadi ya. Jadi partikel itu ada di sini ya. Maka dia bisa mengendap. Nah, ini sampai di sini. Meskipun nilai kecepatannya lebih kecil atau lebih rendah. Ya. Oke, itu ya. Jadi ini kita sudah dapat satu kesimpulan. Kalau ada partikel kecil, lebih kecil dari VT kecepatannya, maka ada dua kemungkinan. Apa kemungkinannya? Yang ini, yang bawah, kemungkinannya bisa mengendap. Kemungkinan lain apa? Tidak mengendap. Ya, atau ikut keluar di outline. Ya. Jadi ini, VI lebih kecil dari VT. Sekarang saya balik. VI lebih besar dari VT. Kira-kira garisnya di mana? VI lebih besar dari VT. Garisnya akan seperti apa? Panahnya. Lebih curam, Pak. Curam. Yang mana, Kak? Sudah ada garisnya? Udah, Pak. Sudah, Yang Pak. mana? Yang digambar, Yang paling Yang kiri. merah. Ini kan? Yang digambar Pak Ali ya. Nah, ini. Jadi panah yang baru ini, yang merah ini menunjukkan bahwa PI lebih besar dari PT. Simpulannya apa kalau ada partikel yang begini? Pasti mengendap. Pasti mengendap. Jadi kalau ada partikel besar pasti mengendap karena dia selalu di bawah garis yang rata-rata ini kan.
Nah, jadi pasti ada di sini, daerah yang di sini gitu. Tapi kalau partikel kecil, ada kemungkinan di sini, ada kemungkinan di sini. Oke, gitu. Sudah paham ya? Ini nanti penting di dalam membuat rumus apa itu kecepatan bukan kecepatan removal atau efisiensi pengendapan partikel diskrit. Itu prinsipnya ya ini tadi. Ada partikel yang lebih besar, ini ada partikel yang lebih kecil. Kalau lebih besar 100% mengendap, kalau lebih kecil ada yang mengendap, ada yang tidak mengendap. Oke. Kalau sudah paham saya lanjutkan. Kalau di fisika, kecepatan itu apa rumusnya? Oke, sama dengan Jarak per waktu. jarak per waktu. Oke. Kalau di sini tadi, ya, misal ini ada bak, ini tingginya, tinggi atau sebut saja H. Maka kalau saya ingin menghitung berapa kecepatan partikel yang mengendap di sini, dengan rumus fisika tadi, V sama dengan Kedalaman dibagi waktu. kedalaman dibagi waktu. Inilah hasilnya. V sama dengan H per T. Tadi balik, T sama dengan H per T. Kita pakai V0 ya. V0 settling velocity. Nah, kalau sekarang kecepatan air yang arahnya horizontal, rumusnya apa? Sama, jarak per waktu juga. Nah, tapi jaraknya apa sekarang? Panjang baknya. Ini baknya. Ini baknya. Ya. Nah, tadi kan ini, misal ini L gitu ya. L kan tadi. Iya. Anggap ini juga settling ya. L. Nah, ada air di sini. Dia mengalir ke sini. Berapa kecepatan air ini? Panjang bak dibagi kecepatan. Panjang bak dibagi waktu. Ini kan? Iya. V sama dengan L per T. T. Jadi V di sini adalah horizontal velocity. Nah, gitu. Sekarang debit itu apa? Q itu apa? Q. Rumus umumnya Q apa? Kali A. Kali A. V. Kali A. V kali A. Ya, boleh pakai V kali A, boleh pakai yang rumus umum lagi. Volume per Volume waktu. per waktu. Nah, volume per waktu. Jadi pakai volume per waktu. Oke. Sekarang ini, bak ini, volumenya apa kalau dirumuskan? L dikali L. A dikali L. Terus? Dikali Volume. lebar. Kali lebar. Volume itu adalah L kali H kali apa nih? Lebar W ya. Iya. Jadi ini HWL. HWL dibagi T. Nah, T tadi apa? T itu L per V. Ini tadi volume adalah HWL dibagi T. T itu tadi apa? L per V. Ya. L per V. Nah, sekarang L-nya coret ya. Iya. L coret. Oke, jadi apa ini? Sama nggak dengan ini? Sama nggak? Sama. Sama, Pak. Sama ya. Sama, Jadi P tadi kecepatan horizontal ya. Kadang ditulis VH supaya sama ini saya ganti VH itu ya. Jadi PH sama dengan Q per HW. Kemudian digabung rumus ini digabung dengan
Mana ini? Oh, enggak usah. Ini kan sama dengan ini ya. Ini kan sama ya, sebelum dicoret ini. Ya, LWH ini kan volume. Ya, HWL. LWH. Sama dengan Iya, Pak. I per T. Nah, sudah, ini ya dari sini sama sudah. Oke, sekarang mana lagi? Oke, lanjut. Oh, ini juga sama. I adalah volume per T. Sudah tadi ya. I adalah volume per T. Kalau tadi ada yang jawab I adalah A kali V, kira-kira sama nggak? Ketemu nggak nanti? Sama ini jadinya. Ya. Jadi kalau misal ini tadi saya ganti volume adalah I kali apa tadi? A kali V. V-nya bukan volume, tapi V-nya adalah pH ya. Apa jadinya? I adalah A kali V. A-nya apa? A-nya apa? H kali W. H kali W. Ya, jadi kalau I-nya pakai A kali V, V-nya VH ya. A-nya adalah H kali W. W. Terus VH-nya ini tadi. Nah, nanti ya ketemu ini juga gitu ya. Jadi boleh pakai ini atau yang ini sama saja. Cuma harus tahu saja nih kalau pakai rumus A kali V atau rumus apa nih? Kontinuitas ya. A itu apa? A itu apa? Luas apa? Luas zona masuk, Pak. Zona masuk itu artinya apa? Luas zona setting, Pak. Settling, Pak. Iya. Bukan. A itu ada luas penampang yang tegak lurus dengan arah apa? Arah aliran. Ya. Karena A itu bisa across, bisa asurface. Kalau yang di sini, ini tadi A-nya surface. Nah, surface kan. Jadi A di sini, A0 ini ya, A0 itu sama dengan V0. V0 itu apa? V0 arahnya kemana? Ke bawah. Ke bawah. Maka A-nya itu A apa? Surface. Ya, jadi kalau A yang di rumusnya itu V-nya itu adalah ke bawah, maka A-nya adalah A surface, A ini. Kalau ini tadi, mana tadi ini ya, V-nya itu adalah horizontal, ini, maka A-nya itu apa? Ya A ini ya. Berarti A itu apa? A itu adalah luas penampang yang tegak lurus dengan arah. Arah apa? Kalau air ya arah aliran horizontal. Kalau pengendap, arah apa kalau pengendap? Ya arah pengendapan. Kenapa? Nah, jadi ini V0, kecepatan pengendapan sama dengan Q dibagi dengan A, surface. A surface. Yang ini sama saya kira dengan tadi ya, ini juga sama. Cuma sekarang diganti, itu tadi harus tahu mana yang dimaksud A ya. A surface atau A cross. Nah sekarang kita berakhir di kesimpulan ini, di persamaan ini. V0 sama dengan Q per A, ini apa sih ini? A surface saja lah, AS. A surface. Istilah lain dari Q per A itu adalah ini, overflow rate atau surface loading. Dengan satuan, kalau pakai US ini, kalau pakai metrik ini, meter per detik, ini satuan apa? Per hari ya. Meter per hari. Ini satuan apa? Debit. Debit. Itu debit. Yang ini? Luas. Luas. Jadi ya ini. Q itu meter kubik per D per meter kuadrat. Jadi overflow rate atau surface loading itu dinyatakan dengan satuan ini.
Nah, mana yang dimaksud overflow rate atau surface loading? Phenol ini yang mana? Nah, tadi belum saya tunjukkan tadi yang di depan tadi. Waktu kita lihat gambar garis miring tadi. Nah, inilah yang disebut dengan surface loading. VT ini kalau di sini ya. Jadi VT ini adalah kalau di rumus itu tadi phenol. Ya. Berarti apa phenol itu? Atau phenol, VT atau phenol atau surface loading atau overflow rate itu apa? Definisinya? Rata-rata kecepatan partikel mengendap. Nah, kecepatan ya. Nah, tapi tadi saya nyebutkan rata-rata untuk memudahkan saja. Tapi sebetulnya bukan rata-rata, tetapi adalah acuan kecepatan partikel yang menjadi acuan di dalam perhitungan bak pengendap. Kenapa kok disebut acuan? Karena itu tadi membandingkan ini tadi lah. Partikel apapun yang kecepatannya lebih besar dari phenol atau VT kalau di sini tadi, maka dia akan berada di mana? Kalau lebih besar akan menghasilkan garis yang merah ini. Kalau kecepatan partikel yang lebih kecil dari phenol atau VT, maka akan berada di garis yang landai. Lebih landai dari garis acuan ini. Oke, jadi ini tadi disingkat OFR ya. OFR itu overflow rate. Overflow rate atau apa tadi? Masih ingat nggak? Overflow rate atau Surface loading. surface loading. Surface loading. Nah, itu apa tadi? Fungsinya sebagai apa? Acuan. Acuan. Acuan atau apa? Referensi. Referensi. Apa sih maksudnya referensi itu? Acuan itu apa? Sebagai patokan. Ya, patokan atau pembanding bagi partikel yang lain. Nah, jadi kalau ada partikel lain yang lebih besar dari acuan, maka dia pasti mengendap. Oke? Kalau ada partikel lain yang lebih kecil dari acuan, maka apa sih simpulannya? Lebih kecil dari acuan, lebih kecil itu maksudnya ukurannya lebih kecil, pasti kecepatannya juga lebih kecil. Maka akan terjadi apa? Kalau ada partikel kecil, Bisa mengendap dan bisa Kemungkinan. mengendap, kemungkinan juga tidak mengendap. Gitu. Nah, sekarang kesimpulan secara umum apa? Dengan adanya 4 garis ini. 1, 2, 3, 4. Secara umum kesimpulannya apa? Kalau ada partikel lumpur atau sejenisnya yang terkandung di dalam air, kemudian airnya itu kita biarkan, maka akan terjadi apa? Pengendapan. Apakah 100% mengendap? Tidak 100%. Ya. Kenapa kok tidak 100%? Mana yang menyebabkan tidak menjadi 100%? Kalau berdasarkan gambar ini, Kecepatan partikelnya, Pak. dari 4 garis ini yang mana? Bagian yang tidak mengendap yang mana? Garis yang paling atas ini kan? Iya. Iya, Pak. Nah, garis paling atas tadi apa? Partikel apa? Partikel yang diameternya lebih kecil dari acuan dan masuknya di permukaan. Kalau masuknya di bawah, dia masih kemungkinan mengendap. Jadi ini penyebab kenapa pengendapan itu tidak pernah mencapai 100%. Ya, kecepatan pengendapan itu tidak pernah mencapai 100% mengendap. Kecuali diskrit, diskrit mungkin ya, atau kerikil ya 100% mengendap. Jadi kalau partikel secara umum di air sungai itu tadi tidak mungkin bisa mencapai 100%. Maksudnya tidak mencapai 100% itu dalam waktu tertentu ya, bukan dibiarkan berhari-hari, bukan. Kalau berhari-hari mungkin 100%. Karena overflow rate ini
acuan ini tadi itu juga ada waktunya. Jadi diendapkan dalam waktu sekian. Gitu. Ada waktunya ini. Oke, ini sudah. Nah, ini pengertian overflow rate tadi ya. Itu bisa juga, kata tadi kan apa? Surface loading ya. Surface loading. Atau disingkat LSL ya, surface loading. Artinya apa? Surface loading. Secara bahasa artinya apa? Surface loading. Beban permukaan. Kenapa kok disebut beban permukaan? Ya. Karena debit ini atau air ini itu membebani permukaan ini, permukaan bak ini. Yaitu sebesar apa? Sebesar Q per, rumusnya tadi apa? Oh ini ya. Q per A. Ini kan. Q per A. A-nya ini. Ya. Itu overflow rate atau surface loading. Kemudian istilah lain, solid, bukan istilah lain, ini ada parameter yang lain lagi, yaitu solid loading. Solid atau padatan yang membebani. Jadi yang membebani apa? Kalau tadi kan hanya air, Pi itu kan air. Ya, debit itu kan air ya. Sekarang solidnya yang membebani. Maka airnya tidak hanya air, tetapi kita tambahkan solid. Apa solid itu? Dinyatakan sebagai konsentrasi. Ya, maka jadi apa? Q kali C itu apa? Kalau ini kan liter per detik atau meter kubik per detik, ya, dikalikan dengan konsentrasi apa? Miligram per liter. Miligram atau gram per liter atau per meter kubik boleh ya, supaya bisa nyoret saya. Jadi apa ini? Miligram per detik. Miligram per second. Artinya apa? Miligram itu apa? Massa. Massa. Jadi massa apa maksudnya? Partikel. Massa partikel, massa solid yang membebani. Jadi beban dalam massa itu berat ya, kilogram atau gram per detik. Dari setiap detik permukaan bak ini terbebani oleh solid sebesar sekian miligram per detik atau per hari atau kilogram per hari. Jadi rumusnya I kali C dibagi A. Jadi ada tambahan C ya di sini. Dikalikan dengan C. Solid loading. Kalau surface loading tadi nggak pakai C. I per A gitu ya. Oke, saya kira sampai di sini ini bahasan untuk pertemuan berikutnya. Kita akan masuk nanti partikel 1, pengendapan 1, pengendapan 2, dan seterusnya. Nah, ini untuk pengantar dari sedimentasi. Itu sampai di sini terlebih dahulu. Nah, kali ada yang mau ditanya? Kalau ada yang Pak, tanya, ingin silakan. bertanya, Pak. Ya, ya. Di slide yang rumus tadi, Pak. Dua slide sebelum ini atau 3 slide mungkin, Pak. Nah, ya yang ini. Ya yang ini, Pak. Untuk slide ini kan ada T ya, Pak, di sini, Pak. T yang mana? Ada 3 ini. T1 sama 2. Itu kan menentukan titik acuan, Pak. Berarti dalam fungsi waktu yang sama dong? Sama. T ini dan T ini memang sama. Oh. Coba ini disubstitusi nanti jadi apa? Kan ini. H per V0 itu sama dengan L per PH. Sama. T di sini adalah waktu tinggal. Waktu tinggal. Jadi air berada di dalam bak itu selama berapa? Jadi T ini dan ini itu sama ya. Sama. Ini sama-sama nih. Detention time. Waktu tinggal air di dalam bak itu namanya detention time. Kalau ini yang ke arah horizontal, bukan vertikal ya, vertikal maka ada kedalaman. Yang ini ke arah horizontal.
Silakan, ada lagi. Saya izin bertanya, Pak. Silakan. Terkait, ya Pak, izin bertanya. Terkait proses pengendapan sendiri itu biasanya kan untuk lumpurnya sendiri itu dikembalikan ya Pak. Apakah ada yang sistem pengendapannya itu lumpurnya itu dikuras Pak? Dan satu lagi Pak, yang di slide yang rumus SLR itu Pak. Tadi C-nya itu apa ya Pak ya? Konsentrasi. Konsentrasi. Kalau Satuannya itu berarti kalau solid ya berarti miligram per liter. miligram. Berarti untuk penggantian jadi meter kubik itu tambah 10 pangkat min 3 ya Pak? Ya, ini kan supaya mudah mencoret aja. Pokoknya C itu apa sih? C itu apa? Massa per volume gitu aja. Masanya pakai apa? Mau miligram, kilogram, ton, boleh saja. P-nya apa? Liter, meter kubik, atau apa, terserah. Pokoknya inilah intinya ya. C-nya kalau kaitannya dengan sedimentasi, C-nya ini apa? Konsentrasi apa maksudnya? Ya yang disedimentasi apa gitu. Yang diendapkan apa? Ya bisa dinyatakan sebagai TDS, bukan TDS, TSS atau SS ya, atau kadar lumpur, kandungan lumpur gitu. Gitu. Jadi massa lumpur atau massa solid per volume air gitu. Jadi kalau 100 mg per liter artinya apa? 100 mg solid per 1 liter air, atau dalam 1 liter air terdapat 100 mg solid. Terus pertanyaan pertama tadi apa lali? Ya, ini kan tadi yang jadi meter kubik berarti diubah dari liter kan Pak ya? Ya itu kalau konversi ya, tapi kan kita nggak bahas itu. Kita iya. bahas bahwa konsentrasi itu satunya massa per volume. Baik Pak. Pertanyaan yang pertama apa tadi? Ini Pak, terkait proses pengendapan sendiri itu kan biasanya untuk lumpurnya sendiri dikembalikan dan diolah kembali ya Pak? Benar. Ini di minggu yang lalu ya, atau kapan itu ya, kita membahas ada lumpur yang dikembalikan itu ya di apa sih itu bab diagram alir ya. Nah, itu kalau kita membahas air limbah ya lumpur aktif, lumpur biomasa itu dikembalikan, namanya resirkulasi. Sebagian dikembalikan, sebagian dibuang. Tapi kalau kita ngomong lumpurnya pengolahan air sungai ya tidak, ya dikuras semuanya gitu. Ya, jadi yang dikembalikan itu lumpur biologis yang dihasilkan dari proses biologis, ya, lumpur biomasa ya. Itu dikembalikan. Kenapa kok dikembalikan? Karena dia itu kan apa itu? Mikroorganisme, bakteri yang dimanfaatkan kembali untuk memproses secara biologis, ya, degradasi bahan organik oleh mikroorganisme. Jadi ada apa namanya, ada resirkulasi ya. Tapi kalau partikel diskrit, flokulen ya tidak dikuras, ya dikuras semua gitu. Nggak ada yang dikembalikan. Ya. Oke, masih adakah? Baik Pak, terima kasih Pak. Masih ada? Pak, saya ingin bertanya juga terkait sedimentasi yang tipe 2, itu kan dia pengendapan partikel flokulen yang memanfaatkan gaya-gaya dari antar partikelnya ya Pak. Nah, pemahaman saya kalau untuk partikel ini gaya, ketika partikelnya semakin besar maka gayanya atau yang berada di paling luar itu akan semakin mengecil begitu Pak. Nah,
apakah ada kemungkinan gaya tersebut akan hilang mungkin ya ketika partikelnya sudah besar sekali atau jenuh gitu sehingga tidak mampu lagi untuk menarik partikel-partikel yang lainnya? Atau gimana Pak? Apakah ada perhitungannya untuk bisa mengetahui atau mempertimbangkan kapan sih gaya-gaya dari partikel ini akan hilang gitu Pak? Gaya tariknya maksudnya ya? Iya, Pak. Jadi nanti kita bahas di sedimentasi 2 sebetulnya ya. Cuman nggak apa-apa, ini ada semacam pengantar untuk tipe 2. Jadi dia terjadi karena ada interaksi antar partikel. Memang ada kemungkinan selesai atau daya tariknya selesai, itu ada kemungkinan. Nanti kita bahas secara kimia ya. Jadi kenapa sih partikel itu kok menggabung? Kalau tinjauan secara kimia itu karena ada reaksi antara satu vlog, inti vlog itu kalau pakai lawas ya berarti Al mengandung OH sekian, tidak OH3. Terus ada inti vlog yang lain, Al mengandung OH berapa, juga mungkin tidak 3. Karena kalau AlOH3 sudah selesai. Ya. Jadi kalau AlOH2 kan berarti dia masih punya 1+. Nah, 1+ inilah yang masih mencari gandengan ya, partikel lain yang masih punya minus. Gitu. Nah, itu kita gabungkan semua. Kalau ternyata hasil penggabungan itu sudah mendapatkan secara kimia partikelnya sudah stabil. Jadi artinya antara muatan plus dan muatan minus itu sudah sama. Apa artinya kalau sudah sama? Tidak mencari pasangan lagi kan? Karena sudah stabil. Itu yang mungkin Anda maksud dengan apa tadi, sudah habis gayanya ya, tadi sudah ya. Habis. Iya betul. Ya kalau tinjauan secara kimianya begitu. Tetapi vlog menggabung itu bukan semata-mata hanya ikatan, tapi ada gaya-gaya yang lain ya. Ada gaya van der Waals, ada gaya apa itu, gaya tarik antar partikel, mungkin hanya sekedar nempel gitu, itu ada kemungkinan seperti itu. Tapi yang ikatan yang paling kuat adalah ikatan kimia. Itu yang karena itu tadi ada muatan plus dan minus. Ada plus dan minus maka akan cenderung menggabung gitu. Kalau sudah plus dan minusnya sama, maka kemungkinan tarik-menarik secara kimia sudah selesai, tetapi masih ada kemungkinan gaya tarik-menarik secara fisik. Atau hanya sekedar bersentuhan terus nempel. Itu bisa. Gayanya lemah kalau yang itu. Yang kuat adalah yang karena ikatan kimia. Ya, gitu ya. Tapi selama ini kita tidak pernah membatasi, ini sudah enggak. Juga nggak pernah dihitung ya. Yang penting kita aduk terus sekian waktunya ya sampai terbentuk vlog yang mudah mengendap. Gitu. Ya, kalau dalam perencanaan itu biasanya ada waktu-waktu tertentu ya, diberi waktu tertentu supaya terbentuk vlog. Oh ya, baik Pak, terima kasih. Bapak, saya mau bertanya. Ya, silakan. Lumpur dari hasil bak sedimentasi ini biasanya dibuang kemana, Pak? Karena kan dia semestinya tidak diolah lagi kan, karena hanya dari pengendapan saja. Oke. Kalau lumpurnya tipe 1, discrete itu berarti kira-kira dari mana? Kalau ini yang diolah air sungai misalnya. Partikel discrete itu apa? Dari batu, tanah, sampah. Ya lumpur yang dari sungai kan? Hmm. Artinya karakteristiknya ya sama dengan karakteristik lumpur di sungai. Nah, apakah boleh dibuang di sungai? Secara aturan tidak boleh. Secara aturan tidak boleh, tetapi secara komposisi tadi itu sama dengan lumpur yang ada di sungai. Ya. Tapi saya tidak menyarankan dibuang ke sungai, enggak ya. Tapi ini karakteristiknya sama. Tapi secara aturan tidak boleh dibuang di sungai. Tetapi yang lumpur yang ini, tipe 2, partikel flokulen itu apa sih? Partikel yang
dari mana? Yang terbentuk dari proses apa? Kan koagulasi, flokkulasi. Pada koagulasi itu ada apa? Ada penambahan koagulan. Ada penambahan koagulan, AL atau yang lain ya, tawas. Berarti lumpurnya mengandung apa? Lumpurnya mengandung Ya pasti mengandung ya bahan pembuat koagulan tadi. Kalau tawas ya di situ pasti ada AL, AL-nya. Kalau pakai apa yang lain misal FeCl ya pasti ada Fe-nya. Nah, kalau ada apa ini polutan tambahan seperti ini malah lebih tidak boleh lagi dibuang di sungai. Yang tadi yang mirip atau sama dengan lumpur sungai saja nggak boleh, apalagi yang ini gitu. Lalu dibawa kemana kalau gitu? Ya, biasanya diolah kembali, diolah ya. Kan ada namanya pengolahan lumpur. Jadi pengolahan lumpur ini untuk mengolah lumpur, ya nanti karena lumpur itu kan masih cair sekali ya, masih ya cair, masih bisa mengalir di pipa. Gitu. Nah, karena itu nanti dipadatkan, dikeringkan, ya nanti terserah nanti ada pemanfaatan lain kalau sudah memenuhi kriterianya. Kalau yang dari lumpur tipe 1 tadi itu sebetulnya untuk tanah huruf nggak masalah itu ya. Karena dia sama dengan karakteristik lumpur sungai. Tapi kalau yang tipe 2 itu mungkin ada pemanfaatan lain ya, tanaman yang barangkali membutuhkan apa itu ya, mineral-mineral tertentu atau nah ini juga kalau mau pemanfaatan ya, sebetulnya untuk bahan baku pabrik semen bisa itu ya, kalau untuk pemanfaatan. Karena ada logam-logam yang justru bagus untuk semen. Ya itu aspek lain ya, kita tidak membahas itu nanti ya. Ya karena ada pertanyaan saja. Oke silakan yang kalau masih ada. Masih ada atau cukup? Kalau tidak ada, saya kira cukup ya. Saya cukupkan sekian. Baik, ya tidak ada ya. Kita bisa akhiri ya. Saya kira cukup. Iya Pak. Di sini kita Baik, ketemu pada bahan yang berikutnya. Baik, terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Terima kasih banyak Bapak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak.